وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat salah satu cirinya adalah wa yuqallilu lan ngidekake apa ma ngidekake min ruhbatika saking demen sira fid dunya ing dalem dunya. Ciri selanjutnya dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menipiskan keinginan seseorang tentang masalah dunia. Dunia itu apa? Dunia itu adalah gharad seseorang atau tujuan seseorang dalam mencari, melakukan sesuatu itu bukan untuk kehidupan setelah di dunia atau di akhirat. Bukan untuk itu. Banyak perkara dunia bisa menjadi akhirat, dan banyak perkara akhirat bisa menjadi dunia gara-gara gharadnya. Kita bekerja setiap hari, dapat uang. Uang itu bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Bisa jadi dunia, tujuannya adalah hanya untuk senang-senang dan kehidupan di dunia. Bisa menjadi akhirat, tujuan dari mencari dunia itu adalah untuk
kehidupan di akhirat. Untuk mendidik anaknya, disedekahkan kepada fakir miskin, untuk fasilitas-fasilitas keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Itu tujuannya seperti itu. Kalau tujuannya seperti itu, insya Allah dunia akhirat, dunia kelihatannya tampak mata, akhirat itu nanti akan menjadi akhirat. Begitu juga dengan ilmu yang kita cari itu seperti itu. Kita belajar ilmu agama, tapi tujuannya bukan untuk bagaimana ibadah kita itu bisa benar. Bagaimana tujuannya itu bukan untuk bagaimana kita itu bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuannya untuk yang lain. Dia belajar agama tujuannya nanti biar dihormati oleh orang. Dia mencari ilmu agama tujuannya nanti biar bisa berdebat dengan orang banyak, bisa dikatakan sebagai orang alim, bisa terkenal dia adalah seorang kiai yang alim dan seterusnya. Nah, kalau mencari ilmu agama tujuannya seperti itu, tampaknya kasat matanya itu adalah akhirat, tetapi gharadnya adalah gharad dunia. Nah, salah satu ciri dari ilmu nafi di sini adalah yuqallilu fi rughbatika fid dunya, menipiskan kesenangan terhadap dunia. Itu nomor selanjutnya. Selanjutnya, wa yazidu fi rughbatika fil akhirah. Wa yazidulan nambahi apa ma, nah itu ilmu, fi rughbatika ing dalem demen sira, demen fil akhirati ing dalem akhirat. Ilmu yang bisa menambah keinginanmu pada akhirat, kesenanganmu pada akhirat. Dikasih informasi atau pengajian tentang masalah akhirat, senang hatinya. Karena senangnya hati, akhirnya apa yang disampaikan tentang akhirat, ibadah-ibadah yang bisa menyampaikan keselamatan di akhirat, dilakukan semuanya. Itu wa yazidu fi rughbatika fil akhirat wa yaftahu basirotaka bi afati a'malika hatta tahtarizu minha. Wa yaftahu lan buka apa ma basirotaka ing peningal ati sira, buka bi afati a'malika kelawan piro-piro ponco boyone piro-piro amal sira, hatta tahtarizu sehingga ngreksa sapa sira minha saking afat. Selanjutnya yaitu ilmu yang bisa membuka mata hatimu pada hal-hal yang menyebabkan tidak diterimanya amal-amalmu, sehingga engkau bisa menjaga diri darinya. Ilmu yang kita cari di waktu itu adalah bagaimana amal kita itu bisa terjaga. Caranya bagaimana menata ketika kita beribadah atau melakukan aktivitas itu, agar amal ibadah yang kita lakukan itu bisa utuh, tidak habis, bahkan menjadi jelek. Bagaimana cara menjaga hati agar ketika beramal kita itu tidak ujub, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling itu ujub, merasa toh. Dijaga supaya amal itu tidak seperti itu. Nah, kita mencari ilmu seperti itu di waktu itu. Itu salah satu ciri ilmu yang bermanfaat. Menjaga agar amal-amal yang kita lakukan itu tidak ada unsur riaknya. Riak itu bagaimana? Pamer, diperlihatkan kepada orang, ditampilkan kepada seseorang, ini loh aku, orang yang pinter,
orang yang alim, orang yang gini, orang yang gini. Dia melakukan aktivitas itu supaya tenar, supaya terkenal. Dia melakukan aktivitas itu supaya dilihat oleh orang dan dipuji oleh orang lain. Bagaimana kita jaga agar aktivitas kita itu seperti itu? Bagaimana kalau kita itu beraktivitas kemudian apakah tidak boleh melakukan aktivitas itu? Bagaimana kalau kita beraktivitas kemudian di dalam hati kita muncul seperti itu? Ya kita perangi. Perangi bagaimana cara merangi? Ketika muncul seperti itu kita tolak dalam hati. Saya beramal hanya karena Allah. Saya beramal ini bukan karena manusia. Kita menyadari kalau kita beramal tujuannya adalah untuk manusia. Itu riya. Kalau riya, maka amal kita itu akan terhapus sia-sia. Kita menyadari seperti itu, akhirnya apa? Muncul dalam diri kita amal kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengetahui ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk menjaga agar amal-amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu ciri-ciri ilmu sing nafi. Naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti zaman sekarang. Ya bukan keseluruhan ya, tapi mayoritas zaman sekarang. Kalau anak-anak sekolah atau anak-anak madrasah setingkat aliyah atau setingkat SMP, tujuan dia mencari ilmu jenjang berikutnya, bagaimana nanti bisa bekerja dengan baik, bagaimana nanti bisa menjadi orang kaya, dapat pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya lebih daripada yang lainnya, bagaimana bisa terkenal dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kalau kita nanti niatnya adalah sudah lillahi ta'ala, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekolah setinggi-tinggi mungkin, niatnya adalah wah lillahi ta'ala, nanti Allah yang mengatur, yang menentukan tempat-tempat kita itu di mana, dan itu adalah yang paling baik, yang terbaik untuk kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Niat yang penting, niat pondasi dari segala amal. Nah, amal-amal kita itu bagaimana bisa terjaga dari afat, dari penyakit-penyakit yang bisa menghapus diterimanya amal. Kita itu jaga, jangan sampai kena penyakit ujub, riya, apalagi takabur. Amal kita akan terhapus semua. Apalagi sampai makruh itu bagaimana merekayasa, wah dan lain sebagainya. Itu sudah pekerjaan naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu ada pada diri kita. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal-amal kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar amal kita itu khalisan mukhlisan liwajillah, semampu kita. Selanjutnya, wa yutli'aka ya, wa yaftahu basirotaka, wa yutli'aka ala makayidis syaitani wa ghururihi, wa yutli'aka lan merohake apa maka ing sira, merohake ala makayidis syayatini, ala makayidis syaitani ing atase pira-pira sandupayane setan, wa ghururihi lan pembujuke setan. Membujuki setan, salah satu ciri-ciri daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tersebut memperlihatkan kepadamu bagaimana tipu daya setan, bagaimana setan itu menipu. Bagaimana setan itu menipu? Setan ketika seorang hamba itu melakukan amal soleh, pasti dia akan digoda oleh setan. Dalam perasaannya merasa kalau bukan kamu tidak bisa seperti ini. Nah, terus kemudian ada pujian dari orang, ketika dipuji oleh seseorang, merasa dirinya, oh kalau bukan saya tidak bisa, senang hatinya. Itu salah satu pangridu setan atau godaan setan. Dan ilmu seperti ini sekarang jarang
orang mempelajarinya. Dan salah satu ciri ilmu nafi adalah ilmu yang mengarahkan bagaimana kita mengetahui tipu daya setan. Tipu daya setan agar manusia tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wa kaifa talbisihi wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu. Dan wa kaifiyati talbisihi lan tingkah mbawuri setan ala ulama isu ing atase pira-pira wong alim kang ala. Ing atase pira-pira wong alim kang ala. Ngoten. Bagaimana tipu daya setan itu menipu para ulama-ulama yang su. Ulama yang su. Ulama yang su itu ulama yang mengarahkan, naudzubillah min dzalik, yang mengarahkan seluruh, bukan seluruh, tapi apa yang dia lakukan adalah untuk kehidupan dunia, bukan untuk kehidupan akhirat. Nanti ada penjelasan berikutnya. Hatta arodohum, sehingga madepake sapa setan ing ulama su, ngadepake limaktillahi maring bendune Gusti Allah, wasuhtihi tegese bendune Gusti Allah. Haitsu akalu ing dalem sekirene mangan sapa ulama isu mangan ad-dunya ing dunya bidini kelawan ad-dunya ing dunya bidini kelawan agama. Salah satu ciri dari ulama su yaitu mengatasnamakan agama untuk kepentingan dunia. Banyak sekali contoh-contoh zaman sekarang yang seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Kelihatannya aktivitasnya adalah aktivitas ibadah. Kelihatannya apa yang dia perjuangkan adalah perjuangan untuk agama. Tapi di balik itu tujuan dasarnya adalah untuk dunia dan jabatan. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi nanti pas waktu pemilu, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menggunakan agama sebagai pendorong untuk mendapatkan jabatan. Itu salah satu ciri daripada ulama su. Tapi apakah tidak boleh melakukan seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Tapi kita lakukan yang terbaik. Tujuannya atau gharadnya yang terbaik. Nanti kalau ada kategori seperti ini, seandainya jabatan itu nanti ditempati oleh orang-orang yang dolim, siapa yang dosa? Apakah kita? Terus kemudian dia punya himmah atau cita-cita merebut atau menduduki jabatan itu, tapi dalam merebut atau menduduki jabatan itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Nah, itu boleh yang seperti itu. Tapi kalau dia menduduki jabatan tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk menjadikan dirinya masyhur, untuk menjadikan dirinya mempunyai atau meraih dunia dan lain sebagainya, maka itu naudzubillah salah satu ciri daripada ulama su. Kalau kami sendiri kurang mampu seperti itu, kurang mampu untuk mengarahkan diri ketika menduduki jabatan, mengarahkan diri untuk mengarahkan diri seluruhnya untuk kepentingan masyarakat. Makanya saya dulu itu ketika habis menikah sowan pada yai saya, beliau pesan kepada saya, kalau kamu di mertuamu lek iso dadi watu, bahasanya seperti itu, kalau bisa jadi batu. Jadi batu itu artinya apa?
artinya diam. Menurut pengertian saya, diam, diam, dan diam. Nah, itu akhirnya saya diam saja. Itu saya bukan orang alim, saya bukan orang yang ahli dalam bidang akhirat. Saya nurut kepada guru saya. Siapa tahu saya nanti mendapat syafaat atau mendapat pertolongan di yaumil akhirah dari guru-guru saya. Amin ya rabbal alamin. Itu jadi seperti itu, mengarahkan seluruh aktivitas untuk kepentingan akhirat. Nah, tapi kalau yang ulama haitsu akalu ad-dunya bid-din, dia menggunakan agama untuk meraih dunia. Wa takhadhu ilman, wa takhadhu lan ngalap sapa ulama al ilma ing ilmu, ngalap dari atan ing lantaran wawasilatan lan dalan ila akhdi amwalis salatin, maring ngalap piro-piro bondone pemerintah atau ratu. Ciri-ciri dari ulama berikutnya adalah mereka gunakan ilmu dari ulama itu untuk mendapatkan atau untuk wasilah mendapatkan harta dari pemerintah. Dengan nama besar beliau gunakan bagaimana pemerintah menyisihkan anggarannya untuk dia. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu ciri daripada ulama Kalau ciri dari ulama akhirat, ulamaul akhirat, tidak seperti itu. Malah tidak mau dikasih oleh pemerintah. Dulu Al-Maghfurlah Romo Yai Romli Syarif itu juga seperti itu, mau disumbang oleh pemerintah, bahkan mau dihajikan oleh Pak Bupati zaman dahulu. Beliau tidak mau, tidak kerso. Alasannya apa? Beliau jawab, aku iki tidak wajib haji sebabnya aku melarat. Aku gak istitoah sebabnya aku melarat, gak kuat bondo. Nah, iki kula haji akan, ndak iku duduk bondoku tapi bondomu. Masya Allah, begitu orang dahulu dalam menjaga jarak antaranya beliaunya dengan pemerintah. Kalau sekarang, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita terlalu dekat dengan pemerintah. Boleh kita menasihati pemerintah, boleh kita menasihati para pejabat, harus kalau ada kesalahan. Tapi tujuannya adalah satu, yaitu li'ilai kalimatillah, bukan untuk akhdi amwalis salatin, bukan untuk mengambil sebagian harta dari pemerintahan tersebut. Wa wali amwalil auqafi lan mangan piro-piro bondo wakofan, wal yatama lan mangan piro-piro bondone bocah yatim, wal masakina lan mangan piro-piro bondone wong miskin. Masya Allah, ini salah satu ciri daripada ulama ada seorang ulama yang di mukasafah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat melihat alam barzah, alam kubur. Suatu saat beliau pergi ke suatu daerah, melihat ada masjid yang besar. Beliau kenal, seorang ulama ini kenal siapa yang menjadi nadir dari masjid tersebut. Masya Allah. Akhirnya beliau datang ke tempat situ. Ditanya, Pak Yainya teng pundi? Bahasanya seperti itu kalau zaman dahulu. Pak Yai ini sampun sedo. Nah, nggih, nyuwun sewu kula badhe ziarah parang, secara singkatnya seperti itu. Nggih, monggo. Akhirnya beliau diantarkan ke makbarah beliau yang menjadi nadir dari masjid itu. Setelah sampai di makbarah, tawasul dan seterusnya, Pak Yai tersebut kemudian
dawuh kepada salah satu yang ikut beliau. Tahlil terus terusaken sampai selesai. Setelah selesai tahlil dan berdoa, Pak Yai tersebut dawuh kepada salah satu santrinya yang ikut itu tadi, ini loh, saya tadi diperlihatkan oleh Allah, Pak Yai ini di kuburan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksanya gini diceritakan semua. Masya Allah. Pak Yai ini santrinya tersebut kaget. Loh kok bisa Yai? Padahal beliau adalah seorang ulama yang terkenal di sini. Beliau menjawab, ini biasa nih, seperti ini biasanya. Ini mangan duit masjid. Mangan duit masjid. Apa? Uang-uang jariah yang ada di masjid digunakan untuk kepentingan pribadinya. Masya Allah. Ngoten ta Yai. Yes, ayo saiki kita ke keluarganya. Kita tanyakan ke keluarganya. Akhirnya nopo datang ke keluarganya. Datang ke keluarganya, ditanyakan haliah beliau yang ada di Makbaroh itu, ditanyakan, gimana keadaan abah kamu? Kok bisa seperti ini? Apakah seperti ini disampaikan? Nggih, Bapak kula sin, katanya anaknya. Bapak kula sin dalam memegang nadir di masjid, uangnya dipegang sendiri dan beliau kurang transparan. Masya Allah. Hati-hati dalam memegang uang-uang wakofan atau uang-uang organisasi. Masya Allah, akibatnya seperti itu. Walaupun itu adalah seorang kiai, walaupun itu adalah seorang yang besar, seorang ulama yang menjadi bendahara di masjid, di musola, di pendidikan, hati-hati. Hati-hati. Bukan berarti menakut-nakuti, tidak, hati-hati. Jangan sampai kita menggunakan, mentasarufkan harta itu, mentasarufkan harta benda atau milik dari madrasah atau dari sekolah atau dari masjid atau dari organisasi itu tidak pada tempatnya. Akibatnya akan sangat fatal sekali. Wasarrafu lan ngengokake sapa ulama su himmatahum ing sejo luhure ulama, tulana harihim ing suwene rahinone ulama ila talabil jahi maring nyuprih pangkat wal manzilati lan derajat fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk. Ciri-ciri dari ulama su lagi adalah mengarahkan segala aktivitasnya itu untuk mencari jabatan, untuk mencari kemasyhuran atau ketenaran di mata masyarakat. Ya apa ben terkenal, terkenal maka nanti akan dihormati dan lain sebagainya. Ini salah satu ciri daripada ulama su. Wa tarrahum lan ngungsekake sapa setan ing ulama su. Dalika ing mengkono-mengkono sarful himmah ila miraati maring pamer-pamer wal mumamarati lan para padu. Setelah melakukan aktivitas itu, tujuan daripada ulama su itu memang pamer tok. Setelah pamer sing gak sesuai ya langsung dicadu. Kita lihat di media sosial bagaimana perilaku dari ulama-ulama. Apakah itu ulama su ataukah ulama akhirat? Kita tahu sendiri, kita bisa menilai sendiri. Kalau himmah mereka, kalau dorongan jiwa mereka, cita-citanya, tujuan mereka yang kuat itu adalah untuk mencari kedudukan dan ketenaran. Salah satu ciri daripada ulama su, walaupun yang disampaikan itu adalah masalah agama. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik.
Tujuannya seperti itu. Kalau sudah seperti itu tujuannya, maka apa yang tidak sesuai dengan dirinya langsung dihardik, langsung dicemooh, langsung dicela, langsung disebarkan. Supaya apa? Supaya dirinya yang terkenal, bukan dia. Dirinya yang dianggap sebagai ulama, bukan dia. Itu langsung dijak debat dan lain sebagainya, porobatu dan lain sebagainya. Wal munakosati lan ngatok-ngatokake fil kalami ing dalam guneman, wal mubahati lan agung-agungan. Alhamdulillah. Jadi yang dilakukan ulama itu seperti itu, suka pamer, berdebat, berlebih-lebihan dalam berbicara, dan selalu menyombongkan diri. Masya Allah. Kalau ulama wal akhirat, beliau dalam berperilaku selalu merendah, selalu merendah. Walaupun tahu yang dihadapi itu, naudzubillah, walaupun tahu yang dihadapi itu menurut dari orang-orang itu adalah orang yang jauh jelek, tapi tetap dilayani dengan baik, tetap diarahkan dengan baik, tanpa menyinggung perasaannya. Itu salah satu ciri ulama ul akhirat. Begitu juga berhadapan dengan sesama kiai, merasa dirinya yang paling rendah daripada kiai-kiai yang lain, sehingga selalu menghormat dan menunduk, selalu menghormat dan menunduk. Dahulu saya pernah ditamoni seorang habaib yang besar di Jawa Timur ini. Beliau berkata gini, pesan dari abah saya dulu, beliau mengatakan seperti itu kepada saya. Beliau mengatakan seperti itu kepada saya. Kalau kamu melihat orang yang takdim kepada ulama, kepada para habaib, anggaplah dia itu adalah orang yang paling mulia, sehingga kamu menghormatinya dan tidak meremehkannya. Dan anggaplah dirimu itu adalah rendah di hadapan orang banyak, orang yang paling rendah di hadapan orang banyak. Itu seorang alim dipeseni abahnya seperti itu. Supaya apa? Tidak muncul kesombongan dalam dirinya, tidak muncul mumamarah, porobatu dalam dirinya, tidak merasa dirinya itu paling agung, paling besar, paling berwibawa dan lain sebagainya, sehingga sombong. Biar tidak muncul seperti itu, menganggap orang lain itu baik, menganggap orang lain baik dan dirinya ada tingkat di bawahnya. Ini bukan berarti menjelekkan diri, bukan berarti merendahkan dirinya sendiri, bukan. Justru orang yang merasa dirinya itu rendah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawaddu'a rafa'ahu wa man rafa'a wada'ahu. Barang siapa merasa dirinya rendah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan barang siapa merasa dirinya tinggi, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adal fannu utawi iki kilah werna minal ilmi saking ilmu an-nafi'i kang bermanfaat iku kot jamakna teman-teman wis ngumpulake sapa ingsun hu ing hada fi kitab Ihya Ulumuddin, ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita fan-fan tentang masalah ilmu, tentang masalah ulama ul akhirah dan ulama su, ini dibahas oleh Imam Ghazali secara detail dan penjabarannya secara luas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira iku min ahlihi saking ahli ilmu, fahasil mongko ngasilno sapa sira hu ing ilmu, wa'mal lan ngamalno sira bi kelawan ilmu, summa alimhu mongko nuli mulangno sapa sira ing ilmu, wada'u lan ngajak sapa sira ilaihi maring ilmu. Ketika kamu sudah mendapatkan ilmu yang seperti itu, maka amalkan ilmu itu. Ketika sudah diamalkan, maka ajarkanlah ilmumu.
ajarkanlah ilmu itu. Faman alima mongko utawi sapane wong iku alima ngerti sapa man dalika ing mengkono ilmu, wa amila lan nglakoni sapa man bihi kelawan ilmu, summa allama mongko nuli mulangake sapa man ing ilmu, wada'a lan ngajak sapa man ilaihi maring ilmu. Barang siapa melakukan itu semua, fadzalika mongko utawi mengkono man iku yuda'a diarani wong diarani sapa man, diarani adiman ing wong kang agung, fi malakutis samawati ing dalem kraton ni pira-pira langit. Barang siapa mempunyai ilmu yang seperti itu tadi, mau mengamalkannya, mau mengajakkan dan mendakwahkannya, terus kemudian mau mempunyai ilmu, mengamalkan, mengajarkan dan mendakwahkannya, maka dia dipanggil sebagai seorang yang agung di kerajaan langit. Bisyahadati Isa alaihissalam, sesuai dengan persaksian Nabi Isa alaihissalam. Itu salah satu ciri-ciri daripada ulama yang tidak baik maupun ulama-ulama yang kategori ulamaul akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Setelah mampu mengamalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, mampu mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Yang selanjutnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita kepada kita semua agar kita mampu mendakwahkan ilmu tersebut, sehingga kita disebut sebagai orang yang agung di kerajaan langit. Di kerajaan langit, bukan di dunia, di kerajaan langit. Bisyahadati Isa alaihissalam, dengan persaksian Nabi Isa alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.